dan bantuannya banyak ya. Tapi Bailey juga ada kelemahannya. Karena jembatan Bailey itu panjangnya hanya 30 meter. Tetap agar jangan lama-lama juga di Huntara karena tidak senyaman rumah tetap lah ya di Huntara. Itu nama juga sementara ya. Tetap persiapan akan dibangun di dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehab ringan dan bantuan rehab sedang itu 800 miliar akan disalurkan tahap kedua di Tamiang minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan Puja TV. Senang sekali saya Sri Kandi kembali bisa menyapa rekan Puja TV di program Puja Talk Show. Dan pastinya narasumber kita pada hari ini merupakan orang yang istimewa, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Safrizal ZA MSI, Kaposko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Minta maaf karena baru kali ini bisa mampir langsung kemari ya. Oke, luar biasa rekan Puja TV. Pastinya Bapak, kita tahu bahwa Aceh baru saja dilanda musibah bencana hidrometeorologi dan pastinya Satgas PRR diperlukan untuk bisa menjadi penggerak dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi langsung saja Bapak, kita masuk ke pertanyaannya. Boleh Bapak dijelaskan kondisi terkini penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh setelah lebih dari 4 bulan berjalan? Silakan Bapak. Terima kasih. Tentu untuk menjelaskan sejauh mana progres penanganan pasca bencana, kita harus memahami dulu dan mengetahui fase penanganan bencana. Di dalam Undang-Undang Kebencanaan dan Peraturan Pemerintah tentang Kebencanaan, bencana itu dibagi 3 fase. Pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Kita fasenya saat ini di fase tengah ini, fase tanggap darurat. Karena kalau pra-bencana isinya kan mitigasi, sosialisasi, peringatan dini, pelatihan, drilling yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita terhadap bencana agar mengurangi jumlah korban jiwa dan harta benda. Kalau di tanggap darurat ini adalah pertolongan. Terakhir pasca bencana atau disebut juga rehab rekon. Di tanggap darurat ini dibagi 3 fase juga. Siaga darurat, tanggap darurat, pemulihan darurat. Kita dari 3 fase ini sudah kita lewati 2 fase, tinggal fase. Jadi kita berada di fase tanggap darurat, tapi di tahapan ketiga yaitu transisi menuju pemulihan. Siap-siap menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya apa? Kita belum rehabilitasi dan rekonstruksi. Hari ini kita masih di tahap darurat, tetapi pemulihan karena sudah melakukan tanggap darurat dan sekarang kita menjelang pelaksanaan rehab rekon secara permanen. Nah, di dalam fase ini tentu pemerintah membuat indikator-indikator untuk menilai secara objektif, menilai secara parameter yang jelas sudah sejauh mana proses penanganan. Dan kita parameter yang kita monitor, kita ukur, satu bidang pemerintahan. Hampir 100% pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sebahagian besar desa, ada beberapa desa yang masih belum pulih, ya, tapi hampir seluruhnya bidang pemerintahan ini jalan. Ya.
tingkat desa mungkin ada kantor desa yang rusak, tapi perangkat desanya masih bekerja terutama mendata masyarakat untuk memperoleh bantuan. Sektor pemerintahan sudah. Kemudian sektor koneksitas, aksesibilitas. Hampir seluruh jalan dan jembatan tersambung. Memang jalan nasional beberapa ruas setelah disambung putus lagi, sambung putus, ya seperti lagu itu ya, putus sambung. Tetapi kita siaga di tempat. Kalau ada terputus, langsung kita minta untuk diperbaiki. Ya, yang masih tantangan kita misalnya di Pineng Lokop, ya itu masih tantangan. Kemudian menuju ke daerah Linge, itu juga ada tantangan, ya belum pulih sepenuhnya, gitu, sedang menunggu proses rehabilitasi permanen. Tapi secara umum jalan jembatan nasional yang menghubungi nasional hampir semuanya, walaupun belum permanen, masih akses sementara, ya. Itu dari segi akses. Kemudian juga dari aspek pendidikan. Hampir seluruh fasilitas pendidikan itu penyelenggaraannya sudah berlangsung 100%. Anda boleh dibaca sebagai apakah berarti semua sekolah sudah ini, enggak. Yang dimaksud adalah penyelenggaraan sekolahnya sudah, tetapi ada sekolah yang masih darurat karena sekolahnya rusak, dan ada sekolah yang pindah gedung atau numpang di tempat lain. Penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan, sarananya terutama yang rusak parah, rusak berat, ini sedang berjalan. Dan hari ini pemerintah daerah, ya, saya ulangi, pemerintah pusat mengirimkan anggaran kepada sekolah-sekolah untuk memperbaiki, ya. Tapi yang rusak berat belum. Kemudian juga di aspek yang lain, aspek lain-lain misalnya listrik, hampir semuanya sudah normal kecuali 5 desa yang masih genset. Internet mengikutinya, kalau internet Telkomsel butuh listrik, kalau tidak ada maka ya masih baterai atau menggunakan Starlink, ya. Jadi hanya 5 desa lagi di daerah tengah yang masih terkendala internet. Kemudian gas juga, juga dulu di awal-awal seminggu 2 minggu pertama kita darurat, kita lihat antrian di mana-mana, kita takut, panik. Sekarang sudah nggak ada, sudah lancar. Walaupun kondisi global perminyakan ini, tapi kita tidak ada kendala yang berarti. Kira-kira progresnya bagus untuk tanggap darurat, kita sudah ready, sudah semua, termasuk Huntara 99,9%, hampir 100%. Huntap persiapan akan dibangun di dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap tanggap darurat kita jalankan semuanya. Tentu ini bisa berjalan akibat atau karena kolaborasi dari semua pihak yang menyingsingkan dengan seluruh pemerintah daerah, masyarakat, LSM semua ikut membantu. Jadi menarik Bapak, proses pasca bencana ini benar-benar Aceh sudah melalui beberapa tahap, dan tadi saya tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa kita juga sedang menjelang rehab rekon secara permanen, dan pastinya di sini hadirnya Satgas PRR untuk membantu program rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi sebelumnya Bapak, kita ingin sampaikan dulu bahwa talk show kita pada hari ini itu disponsori oleh Akila Cafe Roastery Arabica Gayo. Nanti boleh Bapak kita ngopi. Saya coba dulu ya. Boleh, langsung dicoba aja. Ini saya tahu, saya peminum kopi mania, jadi ngopinya 10 kali sehari. Oke, kita lanjut ya Bapak ya. Enak. Luar biasa. Jadi kita lanjut Bapak ke pertanyaan kedua. Bisa dibilang apa saya sebenarnya Bapak fokus utama dari program rehabilitasi dan rekonstruksi PRR saat ini? Silakan Bapak. Kita menyelenggarakan pertolongan untuk ketanggap daruratan. Tanggap darurat kita yaitu fase transisi ke pemulihan tinggal berapa minggu ini, sekarang tanggal 14, tanggal 29, artinya dalam 2 minggu ke depan tahap transisi kita sudah selesai. Nanti 2 hari 3 hari sebelumnya akan dievaluasi apakah transisi
Sudah cukup? Kalau cukup kita akan melompat kepada fase berikutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di tahap ini maka yang fokus dikerjakan oleh pemerintah yaitu menyediakan basic need untuk para penyintas, para warga terdampak. Apa itu? Kebutuhan makanan, ya, kebutuhan tempat tinggal. Oleh karenanya, Huntara kita bereskan terus. Nah, jadi memang kita bereskan artinya data yang sudah masuk yang diusulkan oleh Bupati yang membutuhkan Huntara kita selesaikan. Tapi enggak kita tutup. Pak Bupati kita enggak beritahu udah cukup ya usulnya, enggak. Sepanjang ada masyarakat yang masih membutuhkan sesuai kriteria, silahkan usul. Nanti akan kita proses, tapi prosesnya kan tentu butuh waktu. Betul. Jadi silahkan para kepala daerah, karena kewenangan kepala daerah dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah menyediakan data, mengusulkan, ya. Maka kalau masih ada kita bantu. Kalau sudah tidak ada kita lompat. Jadi fase ini kita fokus kepada masyarakat terdampak. Oleh karenanya semua bantuan yang dibutuhkan mudah-mudahan kita selesaikan dalam fase darurat ini. Dan bantuannya banyak, ya. Ada bantuan perabotan, ada bantuan stimulan ekonomi, ada stimulan untuk rehab ringan, rehab sedang, rehab berat, gitu ya. Nah, minggu depan ini kita mau salurkan lagi. Di Tamiang misalnya penyerahan dana rehab ringan dan bantuan rehab sedang itu 800 miliar akan disalurkan tahap kedua di Tamiang minggu depan. Kita lagi cari waktu Pak Kasatgas, Pak Tito untuk penyerahan. Dan kebutuhan-kebutuhan jaduk segala macam. Tetapi ya itulah kita terus monitor di mana lagi ada kelemahan. Fase ini kita coba selesaikan. Berikutnya fokus kita adalah setelah Huntara hampir selesai seluruhnya 99,9%, air bersih, kemudian jaduk, bantuan-bantuan lain gitu. Nah, berikutnya baru fase permanen rehab rekon. Fase permanen prioritasnya Huntap. Lelah juga kalau berlama-lama, walaupun kami mengambil video di Huntara, betapa bahagianya anak-anak ada di lapangan tempat bermain, ya, bersih. Kemudian berikutnya tidak cukup betah di situ, kita harus bangunkan Huntap. Kita akan bangunkan Huntap 27 ribuan, data terus diupdate, ya. Dan ini pekerjaan keras untuk membangun. Harapannya dalam setahun setengah, tergantung kemampuan pasok bahan baku ini dan tenaga kerja untuk membangun 27 ribu rumah. Nanti hitung-hitungannya bisa kita pelajari. Kemudian berikutnya adalah sungai. Ya, sungai kita ini rusak akibat terjangan air yang besar dan banyak sekali sungai. Aceh aja hampir 70-an sungai yang rusak. Tentu sungai menjadi prioritas utama dari Kementerian Pekerjaan Umum agar rehabilitasi pemukiman menjadi bermanfaat. Kalau sungainya tidak direhab terlebih dahulu, pemukiman yang nanti direhab datang banjir lagi sia-sia. Jadi sungai yang utama, kemudian jalan, kemudian jembatan, sekolah yang rusak. Kalau fasilitas kesehatan hampir tuntas seluruhnya, ya. Kemudian yang paling penting juga adalah pemulihan kembali ekonomi masyarakat, yaitu sawah-sawah yang rusak, kebun-kebun yang rusak, kemudian pemberdayaan ekonomi, hidupkan kembali peternakan karena banyak ternak yang terdampak juga, kemudian UMKM hidup segala macam. Jadi semua ini terdesain di dalam rencana induk. Nah, insya Allah ya tidak terlalu lama lagi rencana induk ditandatangani Presiden dan menjadi dokumen bersama pemerintah, kementerian segala macam, pemerintah daerah untuk sama-sama bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Oke, baik Bapak. Jadi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa dari Satgas sendiri juga ikut memberikan basic need kepada para penyintas bencana. Dan pastinya setelah 4 bulan berlalu, basic need dari penyintas bencana ini bukan hanya lagi perihal makanan maupun pakaian, tapi kita juga mengerti bahwa infrastruktur itu sangat perlu untuk didorong. Dan bagaimana Bapak kondisi infrastruktur yang terdampak sekarang seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum? Apakah sudah ada pergerakan untuk perbaikan tersebut? Jalan tentu yang paling penting dalam fase ini adalah
terbukanya akses. Ya, kalau putus segera diperbaiki, tapi statusnya sementara untuk membuka akses. Sama seperti jembatan. Jembatan dulu kita menyeberang sungai 60 meter. Hari ini jembatannya menjadi 150 meter. Membangun jembatan membutuhkan kajian yang cukup agar tidak dibangun terus hanyut rusak lagi, akan wasting money kan. Kemudian juga menghitung bibir sungai, ya, bibir sungai itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah membangun fasilitas permanen membutuhkan perencanaan yang akurat agar daya tahannya menjadi lebih kuat. Tetapi untuk akses sementara, ya, jalan misalnya hampir seluruhnya terbuka kecuali yang saya sebutkan tadi, Klokop Peneng, kemudian Kelinge, itu masih ada kesulitan di situ karena harus pekerjaannya sangat berat, ya. Kemudian jembatan, ya, itu juga sama. Ratusan jembatan. Hari ini pun TNI, polisi, ya, masih menghadirkan jembatan Bailey, jembatan sementara untuk menyambungkan beberapa ruas yang terpisah, sungai yang begitu luas. Tapi Bailey juga ada kelemahannya. Karena jembatan Bailey itu panjangnya hanya 30 meter. Kalau sungainya sudah 60 atau 70 meter, kesulitan lagi kita. Harus pakai jembatan gantung dulu sebelum permanen kita bangun, ya. Jadi ini prioritas. Secara umum tersambung koneksi, ya, tetapi masih sifatnya temporary, masih sama seperti Huntara. Jadi ini pun jembatan sementara berupa Bailey dan Aramco. Berikutnya nanti setelah kajian selesai, baru kita mulai rehabilitasi permanen, insya Allah segera dilakukan. Termasuk infrastruktur tadi? Termasuk infrastruktur. Kita sudah hitung berapa jembatan kabupaten, jembatan provinsi, jembatan nasional. Sekarang dikerjakan permanen misalnya di Kota Blang. Kota Blang itu rusak, sudah diperbaiki dan bisa dilewati sementara jembatan Bailey, tapi sebelahnya dibangun. Betul. Nanti akan lebih baik. Jembatan Kota Blang itu nanti akan 2 jembatan di situ, satu ke arah Medan, satu ke arah Banda Aceh. Jadi bukan satu dipakai bareng, tapi nanti 2. Hari ini sedang bangun. Kemudian di Tepin Mane juga sedang proses rekonstruksi. Nah, oleh karenanya syarat selesainya rencana induk menjadi penting sekali dalam soal ini. Oke, baik Bapak. Jadi rekan Puja semuanya, tadi kita sudah mendengarkan bahwa sekarang memang sudah proses didorong terus gitu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mengenai pembuatan jembatan, jalan dan akses lainnya. Dan pastinya kami juga ingin bertanya nih Bapak, apakah sudah ada wilayah di Aceh yang terkena bencana tadi yang sudah dinyatakan pulih sepenuhnya? Ya, jadi dengan tadi yang saya sebutkan tadi, kita punya satu lembar alat monitor. Di Aceh ada 18 kabupaten kota yang terdampak dari awal. Sekarang tinggal 7 kabupaten di Aceh, 2 di Sumatera Utara, 0 di Sumatera Barat, ya, yang menjadi prioritas. Dan ada indikator yang masih kuning-kuning, yang lainnya sudah hijau. Ya, yang lainnya sudah kita kategorikan sebagai sudah lancar, ya, lancar. 7 kabupaten di kita yang masih struggling, masih kerja keras kita. Banyak indikator yang sudah pulih, tetapi ada yang belum pulih di 7 kabupaten, yaitu Samyang, Aceh Timur, Aceh Utara, ya, Pidi Jaya, ya, Aceh Tengah, Bandar Meriah, Gayo Luwes, Biren. Oh, Biren. Nah, itu daerah yang banyak hal yang yang harus dikerjakan, ya, karena ya daerah-daerah 7 ini adalah kemarin yang paling terdampak berat, ya. Jadi kita fokus di 7 yang masih banyak indikator kuningnya ini untuk kerja keras agar semuanya bisa lancar dan normal kembali. Oke, pasti. Yang lainnya sudah lancar. Ya, jadi 18 kurang 7
Berarti 11 sudah. Alhamdulillah lancar. Beroperasi dan pulih kembali. Pulih ya. Luar biasa. Dan pastinya Bapak di 7 kabupaten kota yang terdampak dan perlu kerja keras lebih ini, kita juga melihat pastinya banyak kendala dan tantangan nih Pak. Dan kalau boleh tahu dan disampaikan kepada rekan Puja, apa kendala terbesar yang dihadapi dalam proses percepatan PRR ini di 7 kabupaten kota tersebut? Saya ambil contoh 2 ya. Pertama Tamiang. Kalau Tamiang, kalau kita dengar ada kecamatan Sekerak, ya, desanya Sekumur. Nah, kemarin ada ada LSM, ada media yang bersuara dari lokasi. Lokasi itu terputus kira-kira hampir 1 bulan terputus, ya. Kemudian lokasinya pun dekat sekali dengan sungai, jadi daerahnya jadi merah. Maka proses pembangunan hunian sementara di lokasi Sekumur itu menjadi terkendala karena material tidak bisa masuk. Menunggu jalan pulih dulu, baru kemudian material bisa masuk. Jadi di tempat lain sudah mulai proses pembangunan huntara, tapi di Sekumur menjadi belakangan. Ya, oleh karenanya di Sekumur masih ada yang tinggal di tenda. Ada terakhir kami ke sana minggu lalu ada 43 kakak. Kami akan kontrol lagi minggu depan ini. Kami akan cek apakah huntaranya sudah selesai. Kemudian ada di Lubuk Sidup, ya juga sama di Tamiang. Nah, itu kendalanya seperti itu, akses. Kemudian ada lagi di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah itu ada desa yang listriknya, jaringan listriknya belum tembus. Karena medan yang dilalui itu tanahnya longsor atau jatuh, tiangnya juga jatuh. Kemudian untuk mengirimkan material tiang listrik, dia membutuhkan jalan juga baru ke sana. Kalau enggak materialnya enggak bisa dibawa ke sana. Ya karena sudah enggak punya heli lagi kita untuk mengangkut itu kan. Jadi sedang dikerjakan oleh PLN mencarikan tempat tiang-tiang baru agar listrik ke sana. Tetapi listrik yang di sana disediakan lewat genset dan internetnya lewat Starlink. Nah, ini kita sedang berupaya segera bisa pulih dengan membangun akses baru jalan nantinya. Tapi nunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi lewat rencana induk. Ini contoh bagaimana kendala ya. Kemudian nanti juga akan ada kendala kalau dalam fase pembangunan nanti materialnya habis. Jadi kurang. Betul. Material, misalnya kita mau bangun 27.000 rumah. Nah, untuk membangun rumah itu kita butuh batu bata, kita butuh habel gitu ya, untuk dinding itu misalnya. Satu rumah itu 4 kubik. Kalau 27.000 rumah, ya itu hampir 110.000 kubik. Berapa produksi di Aceh? Berapa kubik per hari? Begitulah kemampuan kita untuk membangun. Kan nggak bisa nunggu. Nah, oleh karenanya ya silahkan bagi ada perusahaan ingin membangun batu bata, ingin membangun habel ya untuk dinding. Kalau nggak kita terpaksa beli dari luar daerah. Ya, luar daerah pun belum tentu cukup karena luar daerah juga butuh juga seperti Sumatera Utara. Nah, ini nanti kenapa bisa agak telat karena bahan baku termasuk kayu. Nah, kita jangan lagi menggunakan tebangan-tebangan lagi kan. Nah, oleh karenanya kita harus sekarang sudah antisipasi untuk ketika rehabilitasi rekonstruksi mulai bahan baku, tenaga kerja. Kalau semua serentak bangun tidak cukup tukang kita. Benar. Nah, untuk satu rumah itu kita katakan 5 tukang atau 27.000 tukang nggak susah kita ya. Oleh karenanya nanti kita atur jadwal dan bergiliran tukang termasuk mengimpor tukang untuk menyelenggarakan. Itu baru rumah. Baru rumah. Belum sungai, belum jembatan, belum jalan, belum sawah, belum lingkungan. Banyak hal yang diperlukan untuk kerja keras. Dan pastinya Bapak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan koordinasi antar lembaga nih. Yeah. Dan pastinya apakah ada tantangan nih dalam koordinasi antar lembaga? Boleh Bapak disampaikan? Ya, jadi ini
Kata kuncinya ada di sinergi kolaborasi. Jadi kalau bahasa kerennya baik pesalah ya baik pesalah. Jangan tanyakan soalnya, tapi tanyakan kontribusi apa yang bisa kami sinergikan. Sebab ini big job, ini pekerjaan besar yang nggak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah semata. Kita harus kerjasama. Pemerintah provinsi, antar KL pun harus kerjasama dengan Pemda, kabupaten, kota, dengan camat, dengan lurah juga kita harus kerjasama. Ya, jadi ayo kerjasama, ayo kita bersinergi supaya urusan kita ini menjadi lebih mudah. Betul Bapak. Dan pastinya tadi kita berbicara mengenai sinergi kolaborasi, di situ pasti ada peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak lainnya yang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi sebelum itu Bapak, kita tahan dulu jawabannya, karena kita akan break sebentar. Oke. Dan pastinya jangan lupa teman-teman, kita talk show Puja pada hari ini disponsori oleh Aquila Coffee Roastery Arabica Gayo. Ya, kita minum lagi ya. Iya Bapak. Rumah Tahfiz Puja Izati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Belang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244 atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Baik, senang sekali kembali lagi bersama rekan Puja TV di program Puja Talk Show bersama Kaposko Wilayah Aceh, Bapak Dr. Safrizal ZA. Baik Bapak, tadi kita sempat tertahan dengan pertanyaan selanjutnya dan pastinya kembali lagi kita ulangi bahwa Talk Show Puja hari ini disponsori oleh Aquila Coffee Arabica Gayo. Boleh Bapak kita coba minum lagi nih Bapak. Berhubung Aceh terkenal dengan kopi, nggak sah kalau belum ngopi. Ini kopinya enak. Luar biasa.
Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Kan kita membahas mengenai sinergi dan kolaborasi. Dan bagaimana sebenarnya Bapak peran pemerintah daerah, pusat, dan pihak lainnya dalam mendukung PRRI ini sendiri. Jadi kata kuncinya kolaborasi ya. Tapi saya mau gambarkan bagaimana the collaboration is work. Ya, bagaimana kolaborasi ini bekerja gitu ya. Contohnya begini, kita mau bangun hunian tetap. Yang kita mau bangun hunian tetap ini 27.000 rumah. Hunian tetap ini dibagi dua. Satu komunal, kompleks, ya. Satu lagi namanya in situ. Kalau in situ tidak ada problem. Membangun hunian tetap di tanahnya masyarakat sendiri yang masih aman. Ya. Tapi satu lagi, bagi masyarakat yang rumahnya hilang, rumahnya rusak berat, atau rumahnya tidak boleh lagi ditinggali walaupun tidak rusak berat, gitu, karena berada di daerah bahaya, di pinggir jurang, di pinggir sungai, maka harus tinggal pindah ke komunal. Nah, sinerginya pertama, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan sampai desa, menyiapkan data-data masyarakat yang berhak menerima hunian tetap terverifikasi. Jangan double-double lagi. Ya. Pernah di awal-awal ketika kita mendata ada masyarakat yang tercatat 11 kali misalnya. Mungkin takut nggak dapat, jadi ketika pendaftaran daftar semua tempat. Double-doublingnya itu 11 kali. Ini bersihkan. Sehingga kita tahu betul berapa rumah tetap yang harus kita bangun secara persis ya, karena ini menyangkut pengusulan anggaran. Betul. Kalau kita bangun 27.000 rumah, maka kita menyiapkan anggaran 27.000. Ya, jadi itu peran dari pemerintah kabupaten kota sampai dengan tingkat desa, siapkan datanya. Kemudian pemerintah kabupaten juga menyiapkan tanahnya, ya, karena yang tahu persis adalah pemerintah kabupaten. Boleh menggunakan tanah Pemda, boleh menggunakan tanah Pemda provinsi, boleh menggunakan tanah pemerintah yang ada di situ. Sebagai contoh di Aceh Timur, itu tanah KAI yang akan mau digunakan untuk ya. Atau pemerintah kabupaten punya HGU di situ, baik HGU yang BUMN yang miliki maupun HGU swasta. Mengidentifikasi lokasi mana yang dilakukan untuk dilakukan. Kalau nggak punya tanah, Pemda nggak punya, HGU nggak punya, silahkan diskusi mau beli dengan provinsi. Pengadaan tanah untuk huntap masyarakat. Oke, pemerintah yang membangun dengan data yang disiapkan oleh pemerintah sampai dengan pemerintah desa, kabupaten dan provinsi menyiapkan lahannya. Kemudian pemerintah membangunkan. Berikutnya, kalau sudah selesai, pemerintah kabupaten mengatur lagi siapa menempati slot yang mana untuk peningkatan. Ini harus bekerja di semua sektor seperti itu. Jadi enggak, misalnya pemerintah berarti ada yang enggak kebagian nih, pemerintah salah nih ya, berarti verifikasi di lapangan tanahnya belum beres ya. Jangan sampai itu celah bahwa kita tidak menutup belakangnya untuk menutup data, jangan menjadi kelemahan, tapi ini adalah menjadi peluang agar semua masyarakat tidak boleh ada yang tersisa di data, semua cukupkan. Jadi agak longgar belakangnya sambil terus memperbaiki data. Sinergi ini dibangun dalam semua usaha-usaha untuk perbaikan ini. Dan tidak boleh saling menyalahkan, ada ini salah provinsi, ini salah pusat, ini salah desa. Enggak, ayo kalau ada problem kita duduk, kita selesai. Siap. Jadi benar Bapak bahwa sinergi dan kolaborasi ini sangat diperlukan bahkan di unsur terkecil di desa, yaitu kepala desa dan juga kepala keluarga. Betul. Dan Bapak dari apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai sekarang banyak hal yang sudah dilakukan oleh Satgas PRR dalam membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Nah, langsung saja Bapak, saya ingin menanyakan dampak ke masyarakat itu seperti apa Bapak? Apa yang sudah mereka rasakan dan bagaimana? Ya,
Tentu sebagai penyintas dari sebuah bencana, kita berupaya sekuat-kuatnya agar segera bisa mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sedia kala, bahkan lebih baik dalam tempo secepat-cepatnya. Itu cita-citanya ya. Namun dari rencana induk yang sudah hampir final ini, kita memberi waktu 3 tahun untuk upaya-upaya penyelesaiannya. Tetapi dalam upaya 3 tahun itu tentu kita akan prioritaskan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai prioritas pertama. Ini kita berupaya tentu dukungan dari semua pihak ya. Bukan saja yang tadi dikatakan oleh koordinasi pemerintah pusat, KL, provinsi dan desa, tapi juga dukungan dari publik, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh, ya, termasuk masyarakat sendiri. Benar. Nah, ini penting sekali ya. Dan tentu kami juga memohon kesabaran bahwa tidak serta-merta dalam tempo secepat-cepatnya kita bisa selesaikan semua. Kita kerjakan secepatnya, tapi tetap takes time, tetap butuh waktu, karena nggak bisa sulap ini kan. Jadi butuh upaya yang sistematis dan itu butuh waktu. Kami mohon diberi waktu, ya, diberi dukungan juga, diberi masukan juga kalau ada yang memiliki pengetahuan yang yang baik, pengalaman yang baik, kami diberi masukan agar metode kerja yang kita pilih ini hari demi hari bisa kita improve, kita perbaiki. Oke, baik. Dan rekan puja semuanya, tadi kita juga mendengar di Bapak bahwa perihal waktu. Nah, dalam waktu terdekat, apa target dari Satgas PRR itu sendiri, Bapak? Tanggal 29 April besok adalah batas akhir pemulihan. Kita berharap tentu di tanggal 30 Aprilnya semua masyarakat sudah bertempat tinggal di tempat yang layak. Ada yang di Huntara, ada yang di gedung-gedung pemerintah. Enggak semua mau di Huntara. Ada yang disiapkan RKB, ada SKB ya, yang di gedung-gedung pemerintah juga ada. Enggak semua Huntara. Ya. Semua sudah mendapati dan tidak ada satupun lagi yang di tenda. Ya, di tenda susah menjaga kesehatan ya. Kecuali daya tahan kuat. Nah, kalau ini sudah, maka target paling penting berikutnya kami mulai masuk ke Huntap. Prioritas nomor 1 ketika rehab rekon, maka Huntap dikerjakan agar karena waktu terus jalan, kita mulai kerjakan hunian tetap bagi masyarakat. Dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Menteri PKP untuk komunal. Kemudian sebahagian dibangun oleh lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat seperti Buddha Suci, ada yang dari kementerian juga bangun Huntap. Kita mau cepat-cepat bangun Huntap agar jangan lama-lama juga di Huntara karena tidak senyaman rumah tetap lah ya di Huntara. Itu nama juga sementara ya. Kemudian sungai, ya, kemudian jalan jembatan serta fasilitas ekonomi masyarakat akan diprioritaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Benar sekali, karena pastinya setelah pasca bencana ini terjadi, permasalahan ekonomi ini juga menjadi fokus perhatian ya Bapak ya. Justru kemarin melalui Kementerian Sosial dibantu yang namanya stimulan ekonomi, satu keluarga dapat 5 juta. Jadi masyarakat dibantu 5 juta untuk stimulan ekonomi, 3 juta untuk perabot, kemudian juga dapat bagi masyarakat yang tidak di Huntara dapat DTH 600.000 1 bulan, kali 3 bulan 1.800.000, kalau nggak cukup 3 bulan ditambah 3 bulan lagi. Kemudian juga dapat bantuan jaduk, 1 orang 15.000, kalau satu keluarga 4 orang, maka 15.000 kali 4 dikali 1 bulan, ya itu untuk bertahan hidup dulu. Kalau dia rumahnya rusak ringan dikasih 15 juta, kalau rusak sedang dikasih 30 juta,
untuk membangun atau rusak berat dapat 60 juta, kalau rumah hilang dibangunkan lain, kalau BNPB 60 juta, kalau dibangunkan oleh komunal karena membangun pemukiman 120 juta. Oke. Semua ready, uangnya udah siap, nah, tinggal kesiapan lapangan. Oke. Jadi Bapak, tidak terasa kita sudah di penghujung nih Bapak. Ya. Ada pertanyaan terakhir nih di penutup closing statement kita pada program Puja Talk Show ini. Boleh Bapak sampaikan ke rekan Puja yang menonton siaran kita pada hari ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat Aceh terkait proses pemulihan ini sendiri? Silakan. Baik, sebagaimana sudah saya katakan tadi, progres jalan terus, kemudian tentu masyarakat dapat memberikan dukungan, dapat memberikan bantuan, sokongan, ya, juga doa-doa supaya para pekerja ini sehat semua, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa mengeksekusi rencana induk sesuai target kita 3 tahun, dan itu juga membutuhkan semangat kerjasama yang tinggi. Nah, tentu ayo kita kerjakan ini bersama-sama. Makin bagus kita bekerja sama, saya kira makin cepat kita pulih. Betul. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan ya, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa benar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini membutuhkan sinergi kolaborasi bersama. Karena pastinya Satgas PR sendiri tidak mungkin bergerak sendiri. Di sini kita perlu bersama-sama untuk saling menguatkan agar tujuan yang ingin kita tuju lebih mudah tercapai. Dan ya, sudah berakhir segmentasi dari Puja Talk Show pada hari ini yang disponsori oleh Aquila Coffee Roastery. Dan untuk rekan Puja tidak bisa menonton langsung dari siaran televisi, bisa mengakses informasi atau live talk show hari ini di YouTube Puja TV dan sosmed dari Puja TV itu sendiri. Saya Sri Kandi pamit undur diri, sampai jumpa kembali di segmen Puja Talk Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya.